Soal akan dibacakan oleh moderator. Tim yang boleh menjawab adalah yang pertama menekan bel sesuai pengamatan juri atau panitia. Setiap tim diberi waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan rebutan. Jika moderator belum selesai membaca pertanyaan rebutan, penyisihan dan ada tim yang menekan bel, maka tim yang bersangkutan wajib menjawab pertanyaan dan moderator menghentikan pertanyaan. Semua anggota tim memiliki hak yang sama dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan tidak harus dijawab oleh juru bicara dan anggota yang duduk di tengah. Poin pada babak rebutan penyisihan pada setiap pertanyaan adalah menjawab benar 100, menjawab separuh benar 50, salah menjawab dikurangi 100, tidak menjawab 0. Oke? Sudah mengerti? Karena ya boleh mau kasih saran kalau boleh yang kalau soal untuk penyisian wajib jangan maksudnya waktu belum habis jangan kasih dia kesempatan for tebak. ya, tidak. Minimal 2 kali 3 kali karena kalaupun tadi kita jawab 1859 salah kita akan mau jawab terus sampai mau benar. Jadi tidak. saran Kalau 2 atau 3 kali. pertama menjawab itu yang diberlakukan. 2 artinya 3 kali. Bagaimana? 3 kali kesempatan menjawab? 3 kali? Boleh? Bagaimana juri? Juri bagaimana? 2 kali kesempatan menjawab atau 3 kali? Kak Sin ganti ini untuk soal rebutan. Iya kalau rebut saran saya yang untuk soal wajib. Kalau soal wajib boleh, tapi kalau untuk rebutan 1 kali. Ada kamu penyisihan. Soal wajib. Ya. Ya. Jangan kita dikasih. Enggak, masalahnya kok dikasih waktu. Jadi 1 kali menjawab, kalau salah dan dikurangi nilai. Tebak terus. Kalau tidak menjawab 0, kalau menjawab benar 100. Oke? Begitu Ibu Juri? Iya, sudah. Ini soal masa rebutan sebenarnya ada wajib. Oh, sebentar. Oke. Akan diingat. Oke? Silakan. Tim Bethlehem karena yang paling tinggi mereka berhak memilih salah satu soal rebutan. Oke? 1. Oke, untuk soal rebutan, amplop soal nomor 3. Soal terdiri dari 12 soal dan setiap bahan ada 4 soal. Silakan mencoba bel dulu, grup A, grup B, grup C, grup D. Oke. Kakak Amang siap waktu? Oh, sudah pakai waktu ketika. Oke? Ya, waktu menjawab 1 menit dan berpikir. Oke. Mohon dibantu lagi teman-teman yang lain, juri untuk dapat memperhatikan. Soal pertama tentang sejarah Gemis. Siap? Sending Normal School sebagai bentuk pengembangan dari Queen's School beroperasi dari tahun berapa sampai tahun? Grup D. 1908 sampai 1933. 100. Soal kedua. Tahun 1942
sampai 1947 adalah tahun-tahun kelam bagi pelayanan gereja. Sebutkan salah satu faktor yang menjadi penghambat pelayanan gereja di rentang tahun itu. Grup D. Ketika salah satu atau dua boleh? Boleh dua, boleh satu juga. Suka dua. Ketika konsep gereja yang tidak bisa dibahas lagi dan tidak bisa dipercaya oleh Komite Sengketa Laut, sehingga bahkan konsep yang ada pada Resor Mangan itu dihancurkan lenyap oleh Jepang, dan juga karena semua kepemimpinan resort ditahan oleh Jepang di Manado Tomohon. Penjara. Pak Juri. Semua. Kurangi 100 untuk grup D. Sudah dijawab, soalnya tidak bisa dilemparkan. Soal ketiga. Atau ke mana? Itu begitu? Oh iya, jangan kali kita yang salah. Betul? Oke. Saudara dilempar toh? Oke. Saudara dilempar toh? Oke. Soal ketiga. Untuk rebutan tidak dilempar lagi. Ya, siap. Hanya Soal ketiga. dikurangi. Siapa yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk menjadi pimpinan jemaat-jemaat di Sangihe dan Talaut? Siapa yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk menjadi pemimpin jemaat-jemaat di Sangihe dan Talaut? Apa ini? Ya. Ini ada Sepuluh, 9. Pendeta Jaya Salawati. Salah. Kurangi 100. Yang benar Philip Makahanap. Kemudian tidak ada soal beda. Siapa yang ditunjuk oleh Philip Makahanap sebagai sekretarisnya pada masa penunjukan tersebut? Silakan menjawab. George Elias. 100. Lanjut dengan kitab Kejadian. Siap? Apa arti mimpi Firaun menurut Yusuf? Bahwa bangsa Mesir akan mengalami masa 7 tahun kelimpahan dan bangsa Israel kemudian harus siap mengalami masa 7 tahun kelaparan. 100. 100. Penonton harap tenang. Apa yang dilakukan Yusuf saat mengungkapkan jati dirinya kepada saudara? Ia mengusir semua orang yang dari rumahnya, hanya tersisa dia dan saudara-saudaranya. Lalu ia menangis sambil berkata, "Ini aku Yusuf, masih hidupkah Bapak?" 50. 50. Yang benar memeluk dan menangis. Ya. Soalnya yang ketujuh. Apa permintaan terakhir Yakub sebelum meninggal? Apa permintaan terakhir Yakub sebelum meninggal? Ya, Dek. Untuk menguburkan Yakub di goa kubur nenek moyangnya Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Lea di tanah yang dibeli Abraham dari orang-orang Hebron di tanah Het. Salah. Kurangi 100.
jangan dikubur di Mesir. Itu adalah soal yang menjebak. Kemudian soal nomor 8. Dikubur di mana tuh? Jawaban di sana. Di mana Rahel wafat? Ya, silakan. Di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. 100. Sekarang soal bahan ajar jumlah 1 dan 2. Menurut Yakobus 4 ayat 14, hidup itu diibaratkan seperti apa? Ya, Uap. 100 untuk Radide. Pertanyaan yang ke-10. Mengapa Rasul Yakobus menyebutkan hidup ini seperti uap? Ya, Radide. Karena hidup ini hanya sementara. Ya, 100. Soal nomor 11. Menurut Yeremia 1 ayat 6, apa alasan Yeremia menolak panggilan Tuhan? Tunggu cek. Masih muda dan tidak pandai berbicara. 100. Soal terakhir. Siap, soal terakhir. Mengapa Tuhan mengatakan kepada Yeremia, janganlah takut kepada mereka? Mengapa Tuhan mengatakan kepada Yeremia, janganlah takut kepada mereka? Ya, ragu ya. Sebab Tuhan akan melepaskan dia. 50 ya. 50. Ya. Demikian untuk babak rebutan. Untuk tim yang maju dalam babak pertama, kita akan melihat perolehan nilai. Ragu A 150, ragu B 300, ragu C 500, dan ragu D 1450. Maka pemenang untuk babak ini adalah Jemaat Beta Remaja Jemaat Bethlehem Tahuna A. Tepuk tangan. Ya, terima kasih.